Stimulus olfaktori. Saraf olfaktori atau saraf kranial 1 adalah saraf pertama dari 12 saraf kranial. Saraf ini sangat penting dalam penciuman. Saraf kranial 1 merupakan sel reseptor utama untuk indera penciuman. Penciuman sendiri adalah respon dari sistem olfaktori terhadap bahan-bahan kimia yang ada di udara yang kemudian ditarik dengan menghirup napas melalui reseptor-reseptor dalam saluran-saluran nasal. Penciuman dapat terjadi karena adanya molekul-molekul yang menguap dan kemudian masuk ke saluran hidung dan mengenai olfaktori membran. Olfaktori mukosa atau mukosa penciuman mengandung ujung saraf bebas dari akson saraf trigeminal atau saraf yang berperan mengirimkan sensasi dari kulit bagian anterior kepala, rongga mulut, hidung, gigi, dan meninges atau lapisan otak. Saraf olfaktorius dapat berperan dalam meningkatkan adanya makanan yang busuk, kebocoran gas, polusi udara, dan asap berbahaya untuk tubuh. Nama saya Aulia Rahmi dengan NIM 1860303220032 akan menjelaskan tentang anatomi olfaktori. Anatomi olfaktori terbagi menjadi dua bagian, yaitu internal dan eksternal. Bagian eksternal berfungsi untuk melindungi organ dalam pada bagian hidung, sedangkan bagian internal yaitu lubang hidung. Dari tampilan luar hidung, Anda hanya akan melihat dua buah lubang kecil yang menuju rongga hidung. Dua lubang ini berperan sebagai pintu keluar dan masuknya udara ketika bernapas. Yang kedua yaitu bulu-bulu halus. Pada rongga hidung akan tampak bulu-bulu halus yang menempel. Bulu-bulu ini berfungsi menyaring kotoran yang masuk ke rongga hidung. Pada saat tertentu, lendir dan kotoran dapat menggumpal di antara bulu-bulu halus hidung. Yang ketiga yaitu silia. Di dalam rongga hidung terdapat pula jaringan-jaringan kecil yang bekerja seperti sapu. Silia berfungsi untuk menangkap kotoran dan mendorongnya agar tidak turun ke saluran pernafasan. Yang keempat yaitu dinding tengah. Di antara dua lubang hidung terdapat dinding tengah atau pemisah yang dikenal sebagai septum. Dinding ini terbuat dari tulang dan tulang rawan atau yang bisa disebut dengan tulang lunak. Dinding pemisah bagian atas yang berdekatan dengan mata diisi oleh tulang, sementara pada bagian tengah dan bagian bawahnya diisi oleh tulang rawan. Itulah alasan hidung bagian tengah dan bawah terasa lentur ketika ditekan. Yang kelima yaitu dinding samping. Selain dinding tengah, hidung juga memiliki dinding samping. Ini terjadi dari jaringan tulang dan pembuluh darah yang dikenal sebagai turbinat atau conch. Struktur tersebut memainkan peran penting untuk menghangatkan, melembabkan, dan menyaring udara yang kita hirup. Yang keenam yaitu sinus. Di dalam hidung terdapat 4 sinus, yaitu sinus maksilaris sebagai sinus terbesar yang berada di tulang pipi. Yang kedua yaitu sinus frontal yang berada di bagian tengah dahi. Sinus etmoid yang terletak di jembatan hidung antara kedua mata. Dan sinus sphenoid di tulang belakang rongga hidung. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang apa itu sistem olfaktori. Langsung saja, sistem olfaktori adalah sistem yang bertanggung jawab untuk indera penciuman pada manusia dan hewan. Ini memungkinkan kita untuk mendeteksi berbagai macam bau dan aroma di sekitar kita. Sistem olfaktori terdiri dari beberapa komponen utama, termasuk hidung, mukosa olfaktori atau lapisan jaringan dalam hidung yang mengandung sel-sel pencium, saraf olfaktori, dan otak. Berikut adalah mekanisme umum dari sistem olfaktori. 1. Pendeteksi bau. Partikel-partikel bau yang terdapat dalam udara masuk melalui hidung saat kita menghirup. Bau ini berinteraksi dengan reseptor di permukaan sel-sel pencium yang terletak di mukosa olfaktori. Kedua, reseptor olfaktori atau adalah sel-sel pencium ini memiliki reseptor olfaktori yang merupakan protein khusus yang peka terhadap molekul-molekul bau tertentu. Setiap jenis reseptor peka terhadap bau-bau tertentu, dan berbagai reseptor bekerja bersama-sama untuk membentuk kombinasi kode bau yang dikenal oleh otak. Ketiga, transduksi sinyal. Transduksi sinyal adalah interaksi antara molekul-molekul bau dan reseptor olfaktori.
mengubahnya menjadi sinyal listrik. Selanjutnya, sinyal ini dikirim melalui saraf olfaktori yang merupakan serangkaian serabut saraf yang berjalan dari mukosa olfaktori ke otak. Keempat, yaitu pengolahan di otak. Saraf olfaktori mengirimkan sinyal-sinyal listrik ini ke otak melalui jalur saraf olfaktori. Informasi ini diolah dalam bagian otak yang disebut bulbus olfaktori dan berlanjut ke area otak yang lebih tinggi seperti korteks piriformis dan amigdala, di mana pengenalan, interpretasi, dan emosi terkait dengan bau-bau tertentu terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Septianawati, NIM 1803030220225,6 bab olfaktori. Di sini saya akan menjelaskan tentang kerusakan pada sistem olfaktori. Sistem olfaktori merupakan sistem yang penting dalam mekanisme indera penciuman. Sistem sensori ini akan menerima, memproses, dan meneruskan ke otak untuk diterjemahkan. Sehingga ketika kerusakan yang terjadi pada sistem olfaktori ini akan menyebabkan gangguan pada hidung yang merangsang ke otak. Kerusakan pada sistem olfaktori ini terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu ada hiposmia. Hiposmia ini merupakan gejala menurunnya kemampuan untuk mencium bau, sehingga penderita ini dapat mencium tetapi hanya sebagian atau parsial. Yang kedua ada anosmia. Anosmia adalah hilangnya kemampuan untuk menghirup atau mencium bau, sehingga penderita ini dapat menghirup aroma apapun. Sehingga penderita ini tidak dapat menghirup aroma apapun. Hal ini adalah salah satu ciri khas atau contoh seperti COVID-19 kemarin. Dan yang ketiga ada dysosmia. Dysosmia ini adalah gangguan persepsi indera penciuman atau gangguan penghidup. Penderita ini akan mengalami hilangnya kemampuan menghirup sepenuhnya atau persepsi aroma tertentu. Penyebab dari dysosmia ini sangatlah banyak, yaitu seperti contohnya infeksi saluran pernafasan, cedera di kepala, stroke, migrain, skizofrenia, depresi, pikun, dan masih banyak lagi. Dan yang keempat ada pantosmia. Pantosmia ini merupakan penderita ini akan mencium bau secara berlebihan dan menyimpannya di otak. Penderita ini merasakan halusinasi, sehingga indera penciuman itu mendeteksi adanya suatu bau tetapi tidak ada objeknya. Kondisi ini menyebabkan penderitanya tidak nafsu makan akibat aroma tidak sedap yang tersimpan di otak atau bau busuk yang dihirupnya. Kondisi ini disebabkan karena cedera kepala, tumor otak, stroke, dan lain sebagainya. Dan yang kelima ada agnosia. Agnosia ini meskipun indera penciuman normal, tetapi penderita ini tidak dapat mengenali objek, orang, suara, bentuk, atau bau. Penderita ini akan mengalami kehilangan untuk membedakan bau, namun masih dapat mencium bau meskipun tidak mengalami gangguan penciuman. Seperti contohnya bau bunga dan bau masakan. Ketika bau bunga dan bau masakan ini semerbak gitu, nah pasien ini sulit mengidentifikasi bau bunga dan bau masakan tersebut tanpa dia tuh harus mengetahui objeknya dahulu, sehingga dia tuh harus benar-benar memastikan bahwa tadi adalah bau bunga dan bau masakan. Sekian dari kelompok 6, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.